Konsep planet Era pertama kali dikenal luas melalui Edward Albert Billy Meyer, seorang pria asal Swiss yang mengklaim telah menjalin kontak langsung dengan makhluk luar angkasa dari ras Pleiadian. Dalam laporan kontaknya pada tahun 1975, Meyer menyebut seorang makhluk bernama Semjase, perempuan dari ras Pleiadian, yang mengaku berasal dari planet Era. Planet tersebut dikatakan terletak di sistem bintang Taygeta, bagian dari gugus bintang Pleiades dalam rasi Taurus. Siapa itu Billy Meyer? Billy Meyer memiliki nama asli Edward Albert Meyer. Ia lahir pada tanggal 3 Februari di Bülach, sebuah kota kecil di Swiss. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau akademik yang menonjol. Pada masa mudanya, Meyer menjalani kehidupan yang penuh petualangan. Ia pernah bekerja di berbagai bidang seperti buruh, petugas keamanan, bahkan dikabarkan sempat menjadi tentara bayaran. Dalam salah satu insiden, ia kehilangan lengan kirinya sehingga dikenal pula sebagai tokoh dengan satu lengan. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam pengembaraan tersebut, Meyer mengaku mempelajari berbagai ajaran spiritual, filsafat timur, dan esoterisme, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran, reinkarnasi, dan manusia di alam semesta. Ketertarikan Meyer terhadap hal-hal gaib, khususnya mengenai kehidupan di luar bumi dan alam semesta, telah muncul sejak usia sangat muda. Ia mengklaim bahwa kontak pertamanya dengan makhluk luar angkasa terjadi saat berusia 5 tahun. Namun, kisah-kisah tersebut baru mulai terdokumentasi secara luas dan menyebar ke publik pada awal tahun 1970-an. Ketika ia mulai mengaku berkomunikasi secara rutin dengan makhluk luar angkasa, yang disebutnya berasal dari gugus bintang Pleiades. Kontak pertama, sosok bernama Sfath. Sosok yang pertama kali menjalin komunikasi dengannya adalah makhluk bernama Sfath. Sfath digambarkan sebagai makhluk cerdas yang menyerupai manusia, berasal dari ras luar angkasa yang disebut Plejaren. Dulunya dikenal sebagai Pleiadian. Sfath berperan sebagai semacam pembimbing spiritual atau mentor kosmik bagi Meyer. Sfath dikatakan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah alam semesta, evolusi kesadaran, dan peradaban manusia. Dalam kontak-kontaknya, Sfath menyampaikan bahwa umat manusia berada di jalur yang berbahaya, penuh konflik, keserakahan, dan kebodohan spiritual. Oleh karena itu, Sfath disebut memiliki misi untuk membimbing Meyer agar suatu hari dapat menyampaikan pesan-pesan kosmis tersebut kepada dunia. Bentuk komunikasi kontak antara Meyer dan Sfath dikatakan tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga telepatis. Wujud dan penampilan Sfath digambarkan sebagai sosok laki-laki tua, berwajah tenang dan penuh wibawa. Wajahnya memancarkan pengalaman dan kebijaksanaan, seperti seseorang yang telah menyaksikan ribuan tahun peradaban melintas. Ia tampak seperti manusia lanjut usia dengan rambut yang kemungkinan telah memutih dan kulit yang menunjukkan usia, namun tidak lemah. Justru sebaliknya, ia membawa kesan keteguhan dan ketenangan yang dalam. Pakaiannya bukan pakaian manusia biasa. Sfath mengenakan busana bercorak, sederhana namun asing, tidak terlalu mencolok tetapi bersih dan rapi, seolah terbuat dari bahan yang bukan berasal dari bumi. Pakaian itu lebih menyerupai jubah atau setelan ringan berwarna terang, memberi kesan bahwa ia datang dari peradaban yang sudah melampaui kebutuhan akan hiasan atau simbol status. Ia tidak tampak seperti makhluk aneh dari luar angkasa seperti yang dibayangkan film-film. Ia tampak manusiawi. Dan justru karena itulah, menurut Mayer, komunikasi batin mereka bisa terjadi dengan sangat alami. Menurut catatan Mayer, Sfath akhirnya meninggal atau lebih tepatnya meninggalkan eksistensi di dimensi fisik ketika Mayer menginjak usia remaja. Namun sebelum kepergiannya, Sfath meninggalkan pesan bahwa akan datang sosok lain yang meneruskan tugasnya, seseorang yang akan membawa misi lebih luas, bukan hanya untuk membimbing tetapi untuk menyampaikan pesan bagi seluruh umat manusia. Kemunculan Semjas, utusan dari planet Era. Setelah kepergian Sfath dan masa kontak singkat dengan makhluk luar angkasa lain bernama Asket, Billy Meyer mengaku mulai menerima kunjungan dari sosok baru yang kemudian menjadi pusat dari seluruh narasi kosmiknya. Kemunculan Semjase menandai babak baru dalam hubungan Meyer dengan ras luar angkasa, Plejaren, dan menjadi titik tolak penyebaran nama Planet Era ke seluruh dunia. Penampilan dan karakter Semjase digambarkan sebagai perempuan muda berwujud manusia, dengan penampilan yang sangat menarik dan memesona.
Wajahnya cantik, proporsional, memancarkan ketenangan dan kecerdasan. Ia berambut panjang dan pirang terang dengan mata biru atau abu-abu cerah yang memberi kesan tajam sekaligus lembut. Sam Jase memperkenalkan dirinya sebagai makhluk dari planet bernama Era, yang menurutnya merupakan saudara jauh umat manusia, dengan sejarah yang saling terhubung di masa lalu yang sangat kuno. Menurut Mayer, Semjase tidak datang untuk menunjukkan kekuatan teknologi atau dominasi, tetapi untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada umat manusia. Evolusi kesadaran dan reinkarnasi, struktur kehidupan di alam semesta, sejarah alternatif umat manusia, fungsi sebenarnya dari hukum alam dan spiritualitas sejati. Bahaya intervensi teknologi tanpa kematangan moral. Dalam pertemuan tersebut, Mayer menerima ajakan untuk berdialog secara teratur. Percakapan mereka terdokumentasi secara rinci dan menjadi dasar dari contact reports. Ratusan transkrip dan catatan panjang yang berisi diskusi antara Mayer dan makhluk-makhluk Plejaren. Semjase berbicara dalam bahasa Jerman, bahasa ibu Mayer, dengan struktur kalimat yang sangat rapi, bersih, dan tanpa emosi berlebihan. Ia digambarkan sebagai pribadi yang tenang, logis, dan sangat sabar, namun tetap tegas dan memiliki otoritas dalam setiap ucapannya. Era adalah nama sebuah planet yang menurut Billy Meyer merupakan tempat asal Semjas dan rasnya, yaitu Plejaren. Planet ini tidak dapat ditemukan secara langsung oleh teleskop atau teknologi manusia bumi karena menurut Mayer, Era berada dalam dimensi waktu yang sedikit bergeser dari bumi. Dengan kata lain, Era eksis dalam realitas paralel yang sangat mirip dengan bumi, namun tidak dapat diakses secara langsung oleh manusia biasa. Ukuran dan lingkungan Era digambarkan memiliki ukuran yang sangat mirip dengan bumi, bahkan hampir identik. Beberapa karakteristik utamanya: lingkungan sangat alami. Sebagian besar permukaan Era masih ditutupi hutan, pegunungan, dan perairan bersih. Populasi kecil. Hal ini disengaja sebagai bagian dari pengelolaan keberlanjutan planet. Udara sangat bersih dan segar, bebas dari polusi industri seperti yang umum di bumi. Ekosistem harmonis, tidak ada eksploitasi berlebihan terhadap alam. Teknologi dan kehidupan sosial disesuaikan agar tidak merusak lingkungan. Era juga memiliki siklus siang dan malam, musim, dan tata surya yang sangat mirip dengan sistem planet bumi. Karena itulah ras Plejaren menyebut diri mereka sebagai kerabat biologis manusia. Peradaban dan teknologi. Peradaban di era sangat maju secara teknologi, tetapi yang membedakan mereka dengan manusia bumi adalah kebijaksanaan moral dan spiritual yang menyertai kemajuan itu. Beberapa ciri menonjol dari masyarakat era: tidak ada perang, kejahatan, atau ketimpangan sosial. Teknologi transportasi dan komunikasi sangat canggih, termasuk kendaraan anti-gravitasi dan komunikasi telepati. Tidak ada sistem pemerintahan otoriter atau diktator. Keputusan bersama dibuat melalui dewan spiritual dan ilmiah yang disebut sebagai High Council. Mereka hidup berdasarkan hukum alam dan kesadaran universal, bukan hukum buatan manusia seperti di bumi. Nilai kehidupan sosial di era dijalankan dengan prinsip kesetaraan, kedamaian, dan pembelajaran spiritual. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi pendidikan jiwa dan kesadaran, keseimbangan antara teknologi dan kehidupan alam, pengendalian diri terhadap hawa nafsu dan ego pribadi, hubungan antar pribadi yang jujur dan berlandaskan kasih universal. Tidak ada sistem agama seperti di bumi, tetapi mereka memiliki pemahaman spiritual universal yang tidak dipersonifikasikan dalam bentuk dewa. Pelajaran tidak menyembah, mereka memahami hukum keberadaan sebagai sesuatu yang menyatu dengan kehidupan. Lokasi astronomis menurut Sam Jase, planet Era berada di sistem bintang Taygeta, salah satu dari 7 bintang terang dalam gugus Pleiades di rasi Taurus. Namun, karena perbedaan dimensi waktu dan frekuensi, manusia bumi tidak dapat melihat planet ini, meskipun sistem bintangnya terlihat di langit malam. Struktur keluarga dan hubungan sosial di planet Era. Keluarga bukan institusi tradisional. Di Era, keluarga tetap menjadi satuan penting dalam masyarakat, tetapi tidak dalam bentuk tradisional seperti di bumi. Hubungan keluarga di sana tidak didasarkan pada kepemilikan atau ketergantungan emosional berlebihan, melainkan berakar pada tanggung jawab bersama, pendidikan moral, dan kesadaran spiritual. Beberapa poin utama: anak-anak tidak dianggap milik orang tua, tetapi jiwa mandiri yang dititipkan untuk dibimbing.
Orang tua bertugas membesarkan anak dengan kasih dan kebebasan tanpa pemaksaan terhadap jalan hidup mereka. Setiap anggota keluarga memiliki ruang pribadi dan otonomi tinggi, meskipun hidup berdampingan dalam keharmonisan. Semjas menjelaskan bahwa ikatan pasangan di era tidak bersifat posesif atau emosional ekstrem, seperti yang kerap terjadi di bumi. Hubungan antara dua individu lebih dilihat sebagai kerjasama spiritual dan emosional, bukan sekadar hubungan fisik atau sosial. Pernikahan tidak diwajibkan secara hukum atau agama, tetapi dilakukan berdasarkan kesepakatan batin dan keharmonisan. Jika pasangan tidak lagi sejalan secara spiritual atau moral, mereka diperbolehkan berpisah secara damai tanpa stigma sosial. Kesetiaan tetap dihargai, tetapi tidak berdasarkan rasa cemburu, melainkan pada keseimbangan dan kejujuran antara dua jiwa. Hubungan seksual di era bukan dianggap tabu, tetapi juga tidak dieksploitasi atau dikomersialkan. Ia dianggap bagian dari ekspresi energi dan cinta, dilakukan dengan kesadaran penuh dan selalu dalam kerangka kehormatan satu sama lain. Masyarakat kolektif, bukan individualistik. Salah satu nilai utama masyarakat era adalah keseimbangan antara individu dan kolektif. Warga era dididik sejak kecil untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain, menyadari bahwa setiap tindakan pribadi membawa dampak kolektif. Hidup dengan prinsip saling menjaga keharmonisan, bukan bersaing untuk keuntungan pribadi. Karena itu, tidak ada sistem kelas sosial atau elitisme di era. Semua pekerjaan, baik teknis, spiritual, hingga pertanian, dihargai secara setara, karena setiap peran dianggap berkontribusi bagi keseimbangan planet. Pendidikan sosial dan spiritual. Anak-anak di era tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga etika universal, hukum spiritual dan alam semesta, pengendalian diri dan empati terhadap makhluk hidup, pentingnya keharmonisan antara pikiran, tubuh, dan roh. Pendidikan ini tidak bersifat kompetitif, tetapi bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kemandirian batin. Setiap individu didorong untuk menemukan potensinya sendiri tanpa tekanan sosial atau nilai angka. Konflik dan penyelesaiannya. Karena tingkat kesadaran masyarakat era sangat tinggi, konflik sosial jarang terjadi. Namun, bila ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, diselesaikan melalui dialog jujur dan terbuka, mediasi oleh penasehat spiritual atau dewan moral. Tidak ada sistem hukum represif atau hukuman fisik. Mereka percaya bahwa kesadaran adalah benteng utama peradaban, bukan senjata atau hukum yang memaksa.